Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang Bapak share. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara. Yang kedua, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan refleksi, siswa mampu mengkomunikasikan hak dan kewajiban dalam pelestarian hewan dengan penuh percaya diri. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut. Bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, bola kecil 2. Yang kedua, kardus 2. Cara bermain. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, setiap kelompok berbaris. Yang ketiga, letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Yang keempat, letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Yang kelima, setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang bisa memasukkan bola lebih sering adalah pemenangnya. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahasa yang benar. Yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang kedelapan, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Yang kesepuluh, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesebelas, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kedua belas, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-13, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, yang pertama, mohon diri. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal 1 tanggal 5 November tahun 2105. Waktu pukul 8 sampai pukul 9. Tempat Kampung Mekarjaya. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan. Pewawancara, hasil wawancara. Pada hari Sabtu 5 Desember 2015 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan
kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak hewan tersebut dapat punah. Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Kita dapat menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Contohnya ialah hewan yang punah. Kita harus berusaha untuk mencegah kepunahan supaya alam kita masih terjaga dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan langka tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Tugasnya kalian mengerjakan soal pada Google Form yang akan Bapak share. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.